Anda ketika mengalami anyang-anyang, ini gejala awal ya, anyang-anyang seperti itu, langsung Anda minum. Coba langsung minum 2 gelas atau 3 gelas. Ya, air putih atau air bening yang dingin saja ya, Anda minum. Nanti kencingnya lancar, biasanya langsung sembuh kalau dalam kondisi masih ringan seperti itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan salah satu penyakit atau peradangan yang sering menimpa saudara kita atau diri kita, lebih-lebih lagi orang tua atau anak kecil, yaitu penyakit infeksi saluran kemih atau saluran kencing yang sering disingkat dengan ISK, infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing, yaitu infeksi atau peradangan yang terjadi dari ujung tempat kita keluar kencing sampai kandung kencing, yaitu tempat berkumpulnya kencing sebelum keluar ke saluran kencing. Nah, infeksi ini disebabkan oleh bakteri diantaranya, atau bakteri atau kuman ya, itu diantaranya adalah bakteri atau kuman, atau karena adanya perlukaan atau lecet ya, yang itu bisa disebabkan oleh atau dicetuskan oleh beberapa hal, yaitu pertama diantaranya adalah karena kurangnya minum orang tersebut. Minum harus cukup, khususnya air putih atau air bening, dengan mempertimbangkan kebutuhan tubuh Anda. Kalau berat badan Anda 40 kg, maka kalikan 30, jadinya 1200 ml atau 1200 cc, yang itu bisa dibagi dalam gelas. 1200 cc berarti 6 gelas, karena satu gelas kurang lebihnya ada sekitar 200 cc. Ini gelas ini ya. Nah, gelas ini kalau penuh itu ada 200 cc. Jadi kalau Anda berat badannya 40 kg, maka kalikan 30 cc, jadi 1200. Artinya 6 gelas. 6 ini. Bisa pagi 2 gelas, siang 2 gelas, sore 2 gelas. Kalau Anda beraktivitas berat atau dalam suasana yang panas, banyak berkeringat, Anda bisa tambahkan segelas atau 2 gelas, lebih dari kebutuhan normal Anda. Nah, kemudian penyebab lainnya atau pencetus lainnya, yaitu karena kurangnya nutrisi, kurangnya gizi, sehingga Anda mudah mengalami infeksi atau daya tahan tubuh Anda yang turun, sehingga ini pun menyebabkan tubuh lemah, mudah terjadinya infeksi akibat kuman yang masuk, kita daya tubuhnya kurang kuat. Itu juga sebagai salah satu sebab atau pencetus terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian penyebab lain adalah karena belum sunat. Nah, ini makanya anak kecil yang belum sunat itu kan di situ menjadi sarang kotoran-kotoran atau sisa-sisa kemih atau endapan-endapan kotoran dari sisa kencing, yang di situ kalau dibuka itu bau kotor ya, warnanya putih ya, smegma itu ya. Itu di situ bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman-kuman yang bisa masuk ke dalam, yang ini juga sebagai salah satu pencetus terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian teman-teman sekalian, usia lanjut atau orang tua ini juga diantara hal yang mempermudah seseorang terjadi infeksi saluran kemih, karena aktivitasnya juga tidak banyak, kemudian metabolisme tubuh atau berjalannya makanan, minuman itu juga sudah tidak seperti orang normal, orang muda ya. Maka orang tua kemudian ditambah minumnya mungkin juga kurang, ini lebih rentan atau lebih mudah terjadi infeksi saluran kemih. Atau juga karena adanya prostat ya, khususnya laki-laki ya, kalau perempuan tidak ada prostat, yaitu suatu tumor jinak yang ada di saluran kemih ya, yaitu adanya pembesaran kelenjar. Di situ ada kelenjar prostat ya, ini misalnya saluran kemih ini, nah di daerah sini ada kelenjar prostat ya, di dalamnya seperti gondok tapi di dalam saluran kemih, yang itu akan menghambat jalannya kencing. Ini juga bisa menjadi faktor pencetus terjadinya infeksi saluran kemih. Termasuk juga orang yang sering ngempet atau menahan kencing ya, sehingga kencing harusnya lancar keluar tapi di situ ditahan, sehingga endapan-endapan banyak di situ, kotoran-kotoran mengendap di situ. Ini juga risiko lebih besar terjadi infeksi saluran kemih. Nah, apa
tanda atau gejala orang yang mengalami infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah kencingnya terasa panas, nyeri. Kalau istilah Jawanya anyang-anyangan. Ya. Jadi kalau kencing rasanya panas, rasanya nyeri, itu diantara tanda infeksi saluran kemih. Kemudian sedikit-sedikit ya, hanya sedikit keluarnya, perih sekali, nanti berhenti, kemudian tidak lama kemudian kepengen kencing lagi, cuma sedikit lagi, dan rasanya nyeri banget. Ini diantara tanda infeksi saluran kemih. Kemudian tanda yang kedua adalah nyeri pada pinggang, nyeri pinggang, nyeri boyok, nyeri yang sangat dipegang ini, dipecek ini sakit. Ini adalah diantara tanda infeksi saluran kemih bagian dalam sana. Nah, teman-teman sekalian, tanda yang lebih dalam lagi kalau infeksinya sampai menimbulkan gejala demam, ya, badannya gergesi, demam, bahkan terodok, nah, atau bahkan sampai mual ya, saking demamnya. Ini juga diantara tanda-tanda infeksi saluran kemih. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya bagaimana caranya mengatasi infeksi saluran kemih? Yang pertama, minum harus cukup. Minum harus cukup sesuai dengan berat badan Anda tadi. Kemudian yang kedua adalah Anda ketika mengalami anyang-anyang, ini gejala awal ya, anyang-anyang seperti itu, langsung Anda minum. Coba langsung minum 2 gelas atau 3 gelas. Ya, air putih atau air bening yang dingin saja ya Anda minum. Nanti kencingnya lancar, biasanya langsung sembuh kalau dalam kondisi masih ringan seperti itu. Tapi kalau sudah terodok ya harus dapat tambahan antibiotik, tambahan anti nyeri, dan Anda perlu pergi ke fasilitas kesehatan, ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Tapi kalau masih ringan-ringan saja, Anda minum air putih yang banyak, 2 gelas, 3 gelas dalam waktu yang pendek ya, jangan jeda lama, pagi, siang, sore, jangan. Karena dalam waktu mungkin sekarang 1 gelas atau 2 gelas langsung, kemudian mungkin tidak enak, jangka 10 menit minum lagi, segelas lagi, nanti kencingnya keluar banyak, insya Allah akan nyaman. Kalau masih hanya sekedar anyang-anyangan ringan. Kemudian teman sekalian, diantara hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan, ya, kebersihan celana, kebersihan saluran kencing. Ya. Jadi setiap kali kencing harus dibersihkan atau istinja. Dan dalam syariat Islam ini adalah hal yang wajib, ajaran yang sangat baik, ajaran yang sangat mengandung hikmah bagi kesehatan. Habis kencing wajib dibersihkan, dicuci. Itu adalah diantara hal-hal yang bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian gizi yang cukup, nutrisi yang cukup. Kemudian aktivitas yang Anda lakukan juga mungkin dengan olahraga, dengan aktivitas yang normal ya, jangan hanya tiduran saja, duduk saja terlalu banyak. Ini juga salah satu faktor yang bisa menjadi sebab terjadinya Anda tidak normal metabolisme, termasuk juga terjadinya risiko infeksi saluran kemih atau saluran kencing. Kemudian diantara mencegah infeksi saluran kemih yang lain adalah dengan sering atau ganti celana secara rutin. Ya. Sehari minimal sekali, atau Anda kalau celana sudah merasa kotor, ya segera ganti. Jangan celana sampai kotor, sampai bau, Anda tidak ganti-ganti atau dibolak-balik saja celana dalamnya. Ini juga risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.